koki ini adalah seorang yang hebat. Pria mengambil seekor bebek, mematahkan tulang dengan tangan, di badan bebek disapu penuh dengan bumbu. Menggunakan pisau masuk ke dalam perut bebek, diaduk dan ditarik dengan kuat. Dalam sekejap tulang dan daging berpisah, teknik pisau ini memang luar biasa. Perut bebek dimasuki bahan, dan isi sup, lalu dibungkus menggunakan daun teratai. Selanjutnya menggunakan garam kasar membungkus bagian luar. Terakhir, pastinya masih memerlukan kuali besi besar keturunan nenek moyang. Di dalam kuali dimasukin garam panas, mengubur jiao huaya di dalam garam. Dengan cara memanggang perlahan-lahan matang. Sebuah ketukan pisau, Qian Kun Jiao Hua Ji. Dengan sempurna keluar dari kuali, menggunakan pisau mengusap dengan ringan. Sup perlahan mengalir, indah sampai menarik arwah orang. Pria bernama Xiao Feng, adalah koki paling terkenal di Chun Feng. Teknik pisaunya sangat hebat, keterampilan memasaknya bahkan lebih hebat. Kostumer yang datang dari jauh, pada datang ke sini karena terkenal. Antrian panjang di luar restoran tiap hari dari pagi sampai malam. Sampai di hari ini, di seberang membuka yang baru. Restoran Michelin, kostumer semua pada direbut. Koki utama mereka bernama An Bao Luo. Dikenal sebagai koki bintang 3 Michelin Prancis. Orang ini sangat memperhatikan dalam memasak. Terutama food plating, harus memiliki trik. Tidak apa-apa jika merebut bisnis. Dia bahkan berkata di acara TV, masakan China terlalu konservatif. Tidak tahu maju bersama zaman. Puluhan tahun ini sedikit perubahan pun tidak ada. Xiao Feng sangat marah, jadi mencari kokinya. Memutuskan mengarinya apa yang dinamakan keterampilan tangan. Ada yang mencari, tentu saja koki tidak berani mengabaikannya. Kali ini yang mereka adukan adalah teknik pisau. Koki mengambil seekor ikan, memotongnya menjadi 2 bagian. Dengan cepat dan akurat, menggunakan tangan menyentuh ikan dengan pelan. Selanjutnya menggunakan pinset dengan tepat mencabut setiap duri ikan. Selanjutnya giliran Xiao Feng, hanya melihat dia. Dengan cepat memotong ikan lalu menggores dengan kuat sampai akhir. Bersih dan cepat, goyang perlahan. Kulit dan daging berpisah dengan sempurna, membuat koki membuka mata. Keterampilan pisau koki China sangat luar biasa. Koki akhirnya menyadari dirinya memiliki pandangan yang salah tentang masakan China. Untuk meminta maaf, dia meminta seseorang untuk mengantarkan undangan. Mengundang Xiao Feng ke restoran mereka makan malam. Xiao Feng menyetujuinya, dia mau melihat makanan barat. Apa luar biasanya, sampai di restoran. Mereka memesan makanan paling terkenal di restoran mereka. Tapi setelah dihidangkan baru menyadari adalah seporsi telur goreng mata sapi. Ini apa? Apakah memandang rendah kita? Tapi setelah dirasa baru tahu ini bukan telur goreng mata sapi. Adalah mangga dan markisa. Telur goreng, yang terbuat dengan dicampur dengan arak barat dan santan kepala. Selanjutnya pelayan menghidangkan sepiring lauk lagi. Kedua orang melihat, benar-benar terbodoh. Ini adalah sebuah pot bunga. Mereka dua makan di restoran. Pelayan malah menghidangkan sebuah pot bunga. Menuangkan sedikit air, tumbuhan semuanya. Tumbuh dengan cepat. Ternyata ini bernama Seng Zhang Sala, semua bahan di dalamnya. Semua bisa digunakan. Xiao Feng mengambil pot bunga. Dengan marah berjalan ke dapur, memasak bukan sulap. Dia mau mengajari koki Michelin Prancis ini. Apa yang dinamakan memasak, melihat dia memotong daun bawang menjadi beberapa bagian. Memasukkan ke dalam minyak digoreng, lalu memotong daging sapi menjadi potongan tebal. Dimasukkan ke dalam kuali dan bercampur dengan daun bawang, menumis dengan api besar, sebuah makanan rumahan. Chong Bao Niu Rou dengan sempurna keluar dari kuali. Koki juga tidak mau kalah. Dia menggunakan cara makanan barat yang klasik. Panggang di atas api sampai setengah matang. Dipotong, dimasukkan ke dalam piring. Kemudian daging sapi diasapi menggunakan kayu apel. Lembut di mulut, lalu disajikan dengan anggur yang bagus. Saling memuji, Xiao Feng menciumnya. Daging sapi dengan rasa apel memang sangat berbeda. Koki juga menyicip Chong Bao Niu Rou. Rasanya sangat lembut, daun bawang menghilangkan rasa berminyak, keduanya orang memiliki keterampilan yang sebanding. Dan berjanji bersaing dalam kompetisi koki yang sebenarnya. Dengan cepat, kompetisi koki sudah tiba. Masakan setelah selesai. Juri menyicipnya. Yang dibuat koki adalah Jiao Tang Egan, hati angsa berlemak. Perpaduan antara karamel dan nenas. Manis dan asam, para juri memuji. Lalu melihat Qian Kun Jiao Hua Ji dari Xiao Feng. Kelihatannya biasa saja, tapi dimakan di dalam mulut, malah terkejut. Dagingnya segar dan dalamnya ada Qian Kun, di luar ada wangi garam, dan wangi jahe, dan ada manisnya mint.
Di dalam ada rasa segar dari gunung salju. Semua bercampur di dalam daging bebek yang lembut. Qian Kun Jiao Hua Ji memang sangat layak. Xiao Feng merasa kali ini pasti menang. Tapi setelah hasil keluar, malah tidak seperti yang diharapkan. Nilai mereka sama, tapi juri karena platingnya terlalu buruk, memberikan juara pertamanya ke Koki. Xiao Feng pergi dengan marah. Pasti ada hal yang aneh ketika terjadi kesalahan. Betul saja, pulang ke restoran, bos membilangkan kebenarannya. Ternyata mereka menyuap jurinya. Tujuannya untuk memenangkan kelayakan untuk kompetisi internasional. Tapi mereka tidak ingin Koki yang berpartisipasi. Dan membiarkan bos wanita yang pergi. Karena mereka sudah menyadari, Koki sudah kehilangan indera pengecapnya. Dia bisa menjadi Koki. Semua mengharapkan resep serbaguna itu. Tapi Koki tidak akan begitu saja. Dengan jelas kompetisi yang dimenangkannya. Tidak boleh memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Jadi mencari Xiao Feng, memutuskan berkolaborasi dengannya. Bersama mengikuti kompetisi internasional yang akan datang. Ini adalah sebuah kompetisi koki internasional. Dalam 100 menit, peserta bebas menuangkan ide. Kompetisi dimulai, para koki menunjukkan kekuatan mereka. Tapi Xiao Feng dan Koki malah menggunakan penggiling-menggiling kacang. Ternyata mereka mau membuat sebuah masakan yang sederhana, mapo doufu. Tapi mau membuat masakan yang sederhana menjadi sangat enak. Dan punya kreativitas baru pasti bukanlah hal yang mudah. Untungnya Xiao Feng berbakat. Dia menggunakan douban jiang ke dalam tofu, seperti corak dari marmer. Menggunakan saus dari daging sapi membuat sebuah bola bulat besar. Menggunakan pisau bergores dengan pelan, saus di dalam mengalir ke dalam tofu. Saus jahe dan bola daun bawang seperti pecah di dalam mulut. Yang lebih penting adalah tidak melupakan akarnya. Mapo doufu, sesuai namanya. Yang terpenting adalah ma, tumis dengan lada dan cabai. Wangi dan ma, semua dikombinasikan hanya satu kata. Enak, sangat enak. Dibandingkan dengan masakan peserta lain. Daging merpati, sushi duri, kari 5 warna, masakan molekuler. Mencolok, meskipun platingnya rapi. Tapi kehilangan kehangatan, tanpa keraguan. Xiao Feng mereka menang, layak. Selanjutnya mereka mau menantang pemenang selama 2 tahun, Sisen. TPI sesuai peraturan. Pada akhirnya hanya bisa satu orang yang berkompetisi. Jadi Koki memberikan kesempatan ini pada Xiao Feng. Tapi setelah kompetisi dimulai, Xiao Feng malah terbodoh. Berdiri di tempat tidak bergerak. Sisen menyiramnya semangkuk air. Xiao Feng baru bereaksi. Membersihkan meja, menuang tepung. Kali ini dia mau membuat semangkuk mie yang hangat. Dan di sisi Sisen, menuangkan gula merah yang sudah dimasak ke dalam piring. Setelah dibentuk baru ditarik dengan kuat, sekuntum bunga mekar di gunung berapi. Bunga lelaba merah yang seperti hidup. Indah sampai menarik arwah orang. Para juri menyicip, penuh dengan pujian. Tidak hanya memiliki rasa mint yang sejuk. Setelah dirasa dengan teliti, ada aroma bunga lili. Giliran Xiao Feng tapi dia tidak menghidangkan masakannya ke juri. Dan berjalan terus ke arah Sisen. Dan dihidangkan dengan kedua tangan. Ternyata Sisen adalah ayah Xiao Feng. Xiao Feng dari kecil ingin seperti ayahnya. Menjadi seorang koki yang bagus, tapi Sisen selalu memandang rendah putranya. Bahkan meninggalkan putra di rumah. Sekali pergi adalah puluhan tahun. Xiao Feng mengikuti kompetisi kali ini. Ingin membuktikan ke ayahnya. Dirinya juga bisa menjadi seorang koki yang bagus. Dan mie ini jugalah diajari ayahnya dari kecil. Ayah menyicipnya, adalah rasa rumah. Dia akhirnya terbangun. Selalu mengejar nama dan keuntungan, malah mengabaikan kasih sayang yang paling patut dihargai. Kedua orang akhirnya berbaikan. Di saat ini menang kalah sudah tidaklah penting. Bagi Xiao Feng, tingkat paling tinggi koki adalah kenikmatan dari ujung lidah sampai ke ujung hati. Membuat orang merasakan rasanya bahagia. Ini baru Sisen sebenarnya.